Oke, berarti ini pembaruan ya Bang ya, Advent ya. Ya, Abang sudah meyakinin tidak meyakinin perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. ya. Jadi kita sebutkanlah Bang, kenapa juga kitab itu ada Bang? Ah, Kitab Abang itu ada ya, Bible Abang itu ada. ya, Oke. itu kan waktu tahun berapa itu ada ini Kristen apa ini ya? Bang, Ya? gini, Abang harus dan wajib Abang mengimanin Paulus. Kenapa? Di Roma 1 nomor 1, Paulus mengatakan, dari Paulus diperintahkan Ah, oleh Allah untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu nggak Bang? Terima kasih. Kasih dong. Oh, Hah? oke lah kalau buat kamu begitulah. Kalau buat Enggak. saya, Enggak, di Roma 1 nomor 1 itu Bang, Injil Allah itu, yang disebut Injil Allah itu yang mana? nah, kalau buat saya begini Bang, ini kan tentang perjanjian lama dan dengan perjanjian baru ya Bang, ya kan? Ya. Kalau kita kan mengimani perjanjian lama lah Bang. Kalau Oke, baik bang. Kalau abang mengimani perjanjian lama, oke, perjanjian lama itu bukan punya umat Kristen bang. Ya, ya, Orang ya. itu punya orang Yahudi, sedangkan abang bukan orang Yahudi, oke? Nah, kenapa itu terjadi bang? Kenapa itu terjadi? Kita sebenarnya ini semuanya bang, manusia ini satu keturunan, satu kitab sebenarnya bang ya, satu Tuhan. Tetapi ada sekelompok orang-orang yang ingin memecah belah, menciptakan satu kitab untuk menjadikan satu dan dua Tuhan. Al-Quran itu bang, kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya bang. Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil punya siapa? Kalau kami jelas bang, jelas. Apakah Taurat itu punya umat Kristen? Tidak ada datanya. Tidak ada. Mengenai Zabur itu di surah Al-Isra ayat 55 diserahkan kepada Nabi Daud. Taurat juga diserahkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Udah, dan Al-Quran mengatakan, maka celakalah fawailul ladzina yaktubulna kitaba biaidihim tsumma yaquluna haja min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Dan kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Itu bang, kitab apa itu yang dicerai-beraikan? Zabur, Taurat, Injil. Ya, kamu sembunyikan sebagiannya, ya kamu perlihatkan sebagiannya. Nah, ketika ada sekelompok, ada seseorang menciptakan sebuah kitab, itu tadilah apa itu? Bible kalian lah, bercampur aduk di situ bang. Nah, Al-Quran menyempurnakan dan membantah semua itu. Nah, apa persamaannya bang? Ingat ya, Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya dan sangat jelas menetapkan hukum. Wa ma kana hajal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jelas bang, makanya bang, apakah ada persamaannya? Ada. Baik, kita buktikan bang. Di surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Ulangan 6 nomor 4, Tuhan itu esa. Sama ya bang, esa. Ulangan 5 nomor 7, jangan menyembah selain Allah. 2 Samuel 7 nomor 22, jangan menyembah selain Allah. Surah Al-Isra ayat 23, jangan menyembah selain Allah. Sama bang ya. Apalagi? Ulangan 4 nomor 39, Tuhan satu-satunya di langit dan bumi, tidak ada yang lain, yaitu Allah. Al-Maidah ayat 120, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Keluaran 9 nomor 4,
tidak ada yang serupa seperti Allah. Tidak ada yang serupa. As-Surah ayat 11. Tidak ada yang serupa seperti Allah. Sama bang. Sama ya. Sama. Perjanjian lama itu. Iya sama. Nah itu tadi karena apa bang? Itulah tadi orang campur adukan Al-Quran mengatakan mereka kamu sembunyikan sebagiannya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Makanya sama. Ketika merujuk kepada Allah. Allah itu siapa bang? Hah? Itu kan sama dengan kitab kami kan. Yang Oh, perjanjian lama. bang, perjanjian lama itu bukan kitab abang. Hah? Bukan kitab abang. Di mana? Oke, itu kan punya Taurat. Di mana tertulis legitimasi Taurat itu milik umat Kristen, bang? Di mana tertulis? Bagaimana bang? Di mana ada tertulis bahwa Taurat itu milik umat Kristen? Enggak ada bang, itu kan. Nah, nggak ada berarti bukan punya abang. Taurat itu punya Yahudi, bang. Itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Apakah ini ada Musa? Oke, baik. Kalian percaya ada Musa. Yahudi juga punya Musa. Kami juga punya Musa. Pertanyaannya, apakah ini 3 Musa yang berbeda atau sama? Bagaimana bang? Kalian percaya ada kalian percaya ada Nabi Musa, oke? Yahudi juga percaya ada Nabi Musa. Islam juga ada Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah ini Musa yang berbeda atau Musa yang sama? Sama bang, sama bang. Sama, oke, keren, sama. Nah, pertanyaannya, Musa yang manakah yang benar ini? Musanya Islam, Yahudi atau Kristen? Enggak ada Musa lain bang, sama bang. Nah, artinya Nabi Musa ini datang yang mengikuti Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen apa Tuhannya Islam? Enggak tahu kalau yang mana ini. Nah, kan nggak ada kan bang? Abang tidak ada kan? Nggak ada. Musanya di Kristen nggak ada. Bahwasanya benar Nabi Musa itu membawa hukum Taurat. Siapa yang meneruskannya? Nabi Isa ataupun Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Pertanyaannya, di manakah penggenapan hukum Taurat bang? Tidak ada bang. Di mana di dalam kitab Anda penggenapan hukum Taurat? Tunjukkan. Cuma di perjanjian baru bang. Ah, Perjanjian baru. perjanjian baru di mananya? Oh, saya enggak pernah baca situ bang. Nggak ada, nggak akan ada bang. Penggenapannya di dalam kitab kalian itu tidak ada. Tetapi di mana penggenapannya? Al-Quran bang. Di mana? Di surah Al-An'am 151. Qul ta'alu atlu ma haramma rabbukum alaikum alla tusriku. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Jelas bang? Itulah penggenapannya bang. Salah satu apa lagi? Salah satu apa? Ketika ada dikatakan hormati kedua orang tuamu. Bagaimanakah cara menghormati kedua orang tuamu? Adakah dijelaskan di dalam Bible? Tidak ada bang. Ketika di dalam 10 hukum Taurat, hormati kedua orang tuamu. Oke, apa penggenapan dari hormati kedua orang tuamu? Apa penjelasan dan apa yang harus dilakukan? Adakah?
Nggak ada bang. Al-Quran menggenapinya di surah Al-Isra ayat 23. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illahu iyyahu wabil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu pengenapan yang penjelasan bang. Kalau di Bible tidak ada, justru ada pembatalannya. Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Ras, apalagi penggenapannya? Penggenapannya tentang berzina. Jangan berzina. Di mana penggenapannya? Apakah Bible ada penggenapannya? Tidak ada. Malah menyuruhnya, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Apalagi? Apakah itu disebut penggenapan? Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Itu penggenapan. Lari dia. Itu penggenapan. Tidak, penggenapan penyempurnaan ketika ada sebuah perintah jangan berzina. Apa konsekuensinya apabila orang berzina? Ada disebutkan? Nggak ada. Makanya penggenapannya, sabar kau, sabar. Makanya penggenapannya di mana? Di surah An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazanni. Apa katanya? Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dari Allah. Jelas? Itu penggenapannya. Banyak penggenapannya. Kalau kalian ada? Nggak ada. Ya. Jadi itulah dia. Ini Apa? Ini apa? Apa itu? Kau bilang tadi nggak ada. Ini apa? Apa mana? Ini, hormatilah ayah dan ibumu. Apa ini? Itu di mana? Itu di mana itu? Di mana itu? Keluaran 20 ayat 12. Keluaran itu perjanjian lama apa baru? Alah sana aja kau blender. Itu perjanjian lama atau baru keluaran? Blender. Kau baca itu dulu, Keluaran 20 ayat 12. Hormati, iya itu perjanjian lama atau baru? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini. Enggak, itu perjanjian lama apa baru? Itu perjanjian lama baru? Ada di kitab kami. Enggak, itu perjanjian lama apa baru? Oke, baik. Oke. Bilang tidak ada di Alkitab kami. Oke, ya. Itu perjanjian lama atau baru? Cek lu. Perjanjian lama. Oke, baik. Nah, sekarang ini kita buka ya. Ada Alkitab kami kan? Salah, enggak ada, enggak. Oke, ada ini, ada ini, ada. Ada ini, ada. Slow, ada ini. Nah, udah ini gue besarin dulu. Ini ada juga. Dah. Jangan lari ya. Ini kau jelaskan. Ini kau jelaskan. Mana? Nih. Baca. Terus? Baca. Ya baca. Bacalah kau. Waduh ini kitab kau, malas sekali kau baca. Asik. Lah, Baca. jijik kau dengan baca kitab kau, jijik baca kitab kau, jijik. Kau yang bernarasi, kau yang baca. Jijik kau baca kitab kau ini sendiri, jijik, ya. Bukan masalah jijik, enggak jijik. Ya udah bacakan, bacalah. Jangan kau yang mentok kepada kau, malas kau bacanya, yang indah-indah kau bacalah. Kau bernarasi, kau yang bacalah, jijik kau bacanya. Hah? Apa yang jijik bacalah. Ya udah baca, ini baca Bibelmu loh. Ya udah baca. Ya malu kau bacanya, malu. Kau yang bernarasi, kau yang najis. Baca. Enggak, aku bukan bernarasi, aku menunjukkan data. Kau tadi menunjukkan data, ini Bibelmu, bacalah. Berbaca. Baca. Diam. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Bahkan ya, nyawanya sendiri. Paham kamu blender? Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridnya. Artinya di sini sifat mereka, sifatnya muridku itu sifat bukan dari ayah, sifat dari ibu, itu yang kita benci, bukan orangnya. Blender. Tadi di 10 hukum Taurat
hormati kedua orang tuamu. Apakah ini cara menghormati kedua orang tua? Enggak. Hormati kedua orang tuamu. Apakah ini cara menghormati kedua orang tua? Blender, itu sifat kita sendiri, bahkan nyawa kita sendiri. Artinya bahkan sifat kita sendiri kita benci. Yang buruk itu kita benci, bukan kita sendiri, bukan nyawa kita sendiri yang kita benci, tapi sifat kita yang buruk itu kita benci, kita buang. Itu artinya. Apa Yang penting jawab nih. Makanya ada Yang penting jawab. di bawah ini bahkan nyawanya sendiri. Yang penting kau ngomong gitu. Biar kau Yang penting kau bicara, ya kan? Nggak nyambung. Hotel. Kau nggak ngerti. Kenapa sih kok kayak gini? Parah, sosok tahu. Memang. Ini enggak yang katanya ini loh, boy, yang katanya perintah menghormati orang tua, inikah penggenapannya? Sifatnya Blender, sifatnya bahkan nyawanya sendiri, artinya bahkan sifat dia sendiri, bukan kita membenci ayah. Bro, Yesus itu mengangkat murid, syaratnya jelas. Ya, diam dulu kau. Ketika Yesus itu mengangkat muridnya, maka si muridnya ini dia harus membenci orang tuanya, membenci saudara-saudaranya, membenci anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Itu syaratnya, baru dia bisa menjadi murid Yesus. Kemana-mana kau benci sifatnya, gimana? Aduh, kacau kau. Ya aku kalau nggak longor kamu nggak ngomong aku, kecuali kau pintar. Kemana aja, kok diem-diem aja. Tadi kau kemana? Kok diem-diem aja? Enggak. Muncul di sini. Udah dengar ya. Tadi kita bicara penggenapan dari hormati kedua orang tuamu. Apakah ini disebut penggenapan? Itu sifatnya Blender. Makanya aku bilang kalau nggak ngerti kau isi Alkitab jangan sok-sok. Sifat kau harus membenci gitu. Sifat kau harus membenci orang tua. Sifat buruknya, sifat buruk karakter. Bukan, sifat orang tua nggak boleh diikuti. Orangnya. Sifat kasih dan sayang orang tua kepada anak tuh kita nggak boleh benci, kita tidak boleh ikut gitu, harus benci. Mengartikan kitab orang sembarangan aja. Udah nggak paham, diartikan membantah, melawan. Tengok. Dari tadi gitu, dijelaskan kitab kami, kau nggak terima. Ya udah. Sekarang gini, kawan. Ya. Sosok pandai. Tuhan itu di mana datanya memberi ketetapan? Ya. Jadi buktinya tadi itu saya tunjukkan apa? Kau kan mengklaim punya kitab, ya kan? Nah, sejak kapan Tuhan alam semesta ini membuat satu ketetapan kepada kalian Kristen? Ayo. Ini apa? Ini Blender ini. Hormatilah ayah dan ibu. Ini kayak mana? Nih, tadi kau bilang. Ya, aku tanya sama kau. Ya. Asal usul kitabmu itu bersumber dari Tuhan, menurutmu kan? Nah, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana engkau senangi? Tuhan yang digantung dan disalib, gitu kan? Dah, jangan begini ada juga. Hormati ayah dan ibumu ini. Apa lagi? Mana? Jangan menyembah patung pun ada. Nih. Bang Erik noise, Bang Erik. Nih, jangan menyebut nama Allah sembarangan nih. Jangan. Iya, oke, baik. Oke. Nah, tolong kau jelaskan tadi Lukas 14 nomor 26. Nih. Lukas 14 nomor 26 tadi tolong kau jelaskan, Longor. Nih, jangan membuat patung nih, jangan membuat. Aku nggak nanya itu. Jangan buat patung. Apa? Tadi kau bilang tadi. Aku nggak nanya itu. Baru kali kau ya, aku pecahkan piringin nanti sama kau ya. Tadi kau bilang nggak ada ini dari kita. Aku nggak nanya itu, monyet. Aku nggak nanya itu. Ini yang aku tanya sama kau. Tadi kau bilang tadi nggak ada kan? Ini aku tanya sama kau. Ini aku tanya, kau jelaskan. Kau jelaskan ini. Kau jelaskan ini. Ini apa? Ini kau jelaskan ini. Kau bikin dari emosi aja kau. Ini kau jelaskan dulu. Tadi pertama kau bilang tidak ada di kitab kami yang hormati ayah. Ini apa ini? Kebencian ini apa? Kau jelaskan ini apa? Itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tadi kau bilang tidak ada di kitab kami. Ya ini apa? Ini apa? Ini ada ini. Apa itu? Apa katanya?
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini ada. Nah, bagaimana cara menghormatinya? Tadi kau bilang tidak ada. Ya udah, sekarang kutanya, penggenapan itu bagaimana cara menghormatinya? Yang kutanya itu, penggenapan itu ketika di 10 hukum Taurat, hormati kedua orang tuamu. Bagaimana cara menghormatinya? Kau jujur dulu. Ada. Bagaimana cara menghormatinya? Aku tanya sama kau, bagaimana cara menghormatinya? Kau jawab dulu. Itu pertanyaannya, bagaimana cara menghormatinya? Tadi kau Bagaimana cara menghormatinya? Paham nggak kau? Si Boy ini pura-pura bego apa bego beneran sih bang? Aduh. Bodoh kali kau. Bodoh banget bang. Bagaimana cara menghormatinya, pertanyaan aku. Yang namanya penggenapan itu untuk menyempurnakan sebuah kalimat, itu ayat itu. Nah, bagaimana cara menghormati orang tuanya di situ? Mana? Sesuai narasimu tadi. Mana cara menghormatinya, mana? Tidak ada di kitab kami cara. Nggak ada, ya udah, ngapain kau diam? Berarti tidak ada penggenapan. Longor kali kau. Buktinya ada. Mana penggenapan itu? Penggenapan itu tau nggak kau penggenapan? Penggenapan itu apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Penggenapan itu apa, Longor? Tadi kau bilang tidak ada di kitab. Penggenapan itu mana? Siapa bilang nggak ada? 10 hukum Taurat kan ada kata-kata hormati kedua orang tuamu. Dulu kan malu. Ini Bapak kau tuh yang malu. Mana? bapak Anak babi kau. Cuy sama kau. Cuy sama kau. Bodoh kali. Nggak disuruh tengah dulu dia. Bodoh kali. Orang tanya pengumuman. Kalau yang kau tunjukkan itu yang sudah aku sebutkan ya di dalam 10 hukum Taurat, hormati kedua orang tuamu, memang ada. Ngapain lagi kau tunjukkan sekarang penggenapannya, penyempurnaan dari sebuah ayat itu kan? Bagaimana caranya menghormati kedua orang tua? Ada, itu pertanyaan aku. Mana? Yang ada kan pembatalan, kebencian yang ada. Bukan penggenapan. Bagaimana? Nah, bagaimana suatu saat ada orang yang membunuh? Apa konsekuensinya? Ya orang membunuh aja lah. Ketika dia datang, hukum Taurat itu kan aturan diberikan kepada manusia itu baik. Jangan curi. Nah, Putus-putus bang. orang tuh melakukan pencurian. Suaranya putus-putus. Kan nggak ada. Udah. Tadi Udah, nggak ada hukumannya. Yang ditanya penggenapannya mana? Penggenapan itu penyempurnaan. Kalau data yang kau tunjukkan itu memang sudah ada yang kusebutkan tadi. Hormati kedua orang tuamu di dalam 10 hukum Taurat. Itu lagi kau tunjukkan. Memang itulah tadi kubacakan. Kita bahas itu karena ada di dalam 10 hukum Taurat. Nah sekarang mana penyempurnaannya? Malah ada pembatalannya, bukan ada penyempurnaan. Ngarang aja kau. Itu tadilah penggenapannya di mana? Di Al-Quran. Berarti benar. Kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ketika di dalam Bible itu, di Taurat, belum ada penggenapannya. Belum ada penyempurnaan. Hanya sebuah kata, hormati kedua orang tuamu. Jangan membunuh. Loh, ada perintah jangan membunuh. Bagaimana kalau orang melakukan pembunuhan? Hah? Ada hukumannya? Nggak ada. Ya udah sama aja. Ngapain pula aturan itu dibuat? Yang membunuh aja lah orang. Ini kok itu juga yang kutunjukkan. Oh, longor kali kau. Memang kau membantah aja, dia menghujat. Al-Quran ada datang tadi, hormati orang tuamu. Memang itulah tadi baca. Bagaimana cara menghormatin kedua orang tuamu? Adakah? Kalau cuma menghormati aja, ya hormat orang tua, hormat, siap gerak, siap, gitu aja dilakukannya. Siap gerak, hormat gerak, itu caranya. Kita kan nggak tahu, mesti dijelaskan. Bagaimanakah cara menghormatinya? Kan perlu dijelaskan. Apakah Yesus sudah menjelaskan itu? Apakah Yesus menjelaskan itu? Kan nggak dijelaskan bagaimana cara menghormatinya. Adakah penjelasannya? Pengenapan yang di Bible nggak ada, justru menghilangkan. Makanya Al-Quran lah
Makanya paralel. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Paralel. Semuanya mengambil. Sempurnalah Al-Quran itu. Sempurnalah kitab yang disebut Al-Quran itu. Seandainya Al-Quran itu tidak sempurna, maka Allah akan menghadirkan kitab lagi sampai benar-benar sempurna. Karena sudah sempurna Al-Quran itu, maka Allah tidak menghadirkan kitab lain. Karena sudah sempurnanya Al-Quran itu. Dan terbukti sampai saat ini, ketika kalian lihat di mana? Kesempurnaan Al-Quran kami bukan kaleng-kaleng, bos. Di mana? Di surat beda dengan Bible Clan. Makanya Al-Quran kami datang untuk menampol Bible Clan itu. Menampol Bible Clan. Ketika apapun dikatakan tentang Adam, tentang ini, menampol Bible Clan itu, Al-Quran itu datang. Coba perhatikan di surat. Coba ketika aku baca, ketika kalian baca Al-Quran, apa buktinya? Udah sempurna dan nyata Al-Quran itu. Fal yauma nunazzika bi badanika litakunna liman khalfaka ayya wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 6 September. Maka pada hari ini Sabtu tanggal 6 September kami selamatkan jasadmu. Jasad siapa? Firaun. Masih ada sekarang kan Firaun? Ada. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Pelajaran bagi siapa? Kita, anak keturunan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Siapa tidak mengindahkan? Kalian, Oten. Yang jelas nampak nyata di depan mata kepala kalian, masih ada jasad Firaun sampai saat ini, yang 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu Allah lah yang mengangkat jasadnya itu. Karena apa? Laut itu Allah juga yang menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Allah siapa? Allah kami. Pemilik siapa? Pemilik Al-Quran. Dan Allah kami yang berkata di Al-Quran di surah Yunus 92, maka pada hari ini kami diselamatkan. Ketika kau baca besok hari Minggu masih tertulis maka hari ini, dan jasad itu pun masih ada juga. Ketika kau baca bulan depan maka hari ini juga dan jasad itu masih ada juga. 2 hari sebelum hari kiamat kau baca juga tertulis di Al-Quran maka hari ini, maka jasad itu juga ada sampai saat juga. Itu bukti. Tapi berbeda ketika aku membaca Biblemu. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku menelpon Wak Daud. Wak Daud, mananya Yesus lahir? Hah? Ketika aku baca di Biblemu, setiap hari aku menelpon Wak Daud. Wak Daud, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Habis dimaki Wak Daud aku. Habis. Pokoknya saya jumpa Wak Daud. Wak Daud, ada Tuhan lahir sini. Kepala bapak kau deh. Kau asik nanya Tuhan lahir. Aku lagi goreng pisang ini, goreng pisang jualan aku kata. Mengganggu saja gara-gara kau nelponin. Penasaran aku Wak Daud. Setiap hari aku baca. Pada hari ini. Setiap hari aku ngecek di mana Tuhan lahir. Setiap hari. Beda bos. Beda, cobalah. Itu Bible Clan. Pada hari ini telah lahir. Besok ku baca juga pada hari ini. Ku telepon lagi Wak Daud. Lusa ku telepon lagi Wak Daud. Wak Daud, udahnya lahir Tuhan Wak Daud, bilang. Tuhan kepala bapak kau lahir Tuhan katanya. Tiap hari sampai Wak Daud diblokirnya nomor WA aku, diblokir Wak Daud. Pedeng aku. Kalian tanya lah nanti kalau kalian ada kenal sama Wak Daud lain, kalian tanya sama Wak Daud tuh, tanya sama dia ya. Ya, kalau misalkan ada nanti entah tetangga kalian ada namanya Wak Daud, tanya lagi sama dia. Aku udah diblokir sama Wak Daud itu karena dia jual gorengan. Bolak-balik ke telepon. Penasaran aku. Wak, udah lahir Tuhan Wak. Lahir apa? Aku lagi goreng pisang ini gara-gara kau. Udahlah, sana diblokirnya. Coba diblokirnya Wak Daud. Cobalah kalian telepon lah Wak Daud kalau ada ya. Setiap hari. Apa enggak menyusahkan? Nah, itu fakta, tertulis. Seminggu lagi, bulan depan lagi masih tertulis pada hari ini. Apa enggak kena maki-maki Biblemu itu? Nah,
itu fakta, beda sama Al-Quran. Al-Quran kami maka hari ini, bulan depan, 2 minggu lagi, lusa kau baca hari ini, jasad Firaun itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu bukti kekuasaan Allah kami. Aku Baiko Barko oh Wadaud mananya Wadaud nih Wadaud Wadaud lahir Tuhan. Tanyalah Wadaud itu, tanyalah kalian kalau ada jumpa Wadaud, kenapa tertulis dalam Lukas itu, maka pada hari ini telah lahir Tuhan di juru selamat di kota Daud. Di kota Daud. Tanya sama Wadaud tuh, capek aku. Mungkin kalau kalian punya saudara sama, bilang aja Wadaud lahir Tuhan ini hari Wak. Lahir Tuhan. Lahir Tuhan Wak bilang, marahin aja Wak. Pasti kau tanya lah itu, tanya. Capek aku nelponin Wadaud. Setiap jumpa Wadaud, ku telepon Wadaud, ganti lagi Wadaud. Yang satu Wadaud lagi gojek, satu tukang gojek, satu tukang gorengan. Berganti-ganti Wadaud. Gara-gara apa? Begaduh aku sama Wadaud gara-gara kitab Kelenten. Gara-gara kitab Kelenten, betul, begaduh. Kalian pikirnya menguntungkan, ha? Begaduh aku gara-gara kitab Kelenten. Penasaran aku, pingin kali aku jumpa Tuhan. Penasaran aku. Namanya Tuhan ya, siapa yang gak kepingin ketemu, ya kan? Siapa yang gak kepingin ketemu Tuhan? Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat di kota Daud. Pada hari ini, besok aku baca pada hari ini, besok aku baca pada hari ini, setiap hari. Setiap lahir Tuhan lahir, setiap hari Tuhan lahir. Aduh, capek menelponi semua rumah sakit, puskesmas, capek aku ya. Capek nelponin ke rumah sakit, puskesmas, klinik, kalian carilah rumah bersalin, teleponin, habis paketku gara-gara itu. Habis paketku gara-gara menelponin Tuhan lahir. Coba gara-gara kitab Kelenten. Gara-gara kitab Kelenten. Itulah ada manfaatnya. Menyusahkan saja, sakit kepala kok. Begitulah. Jadi biar kalian jangan kalian anggap kami pun malas dia berdebat sama kalian. Ya. Tapi bukannya berterima kasih. Itu jelas. Bukti-bukti Al-Quran. Banyak lagi bukti Al-Quran itu sangat jelas. Jadi jangan nggak sebanding menjelaskan Bible kalian. Di Bible kalian dikatakan keturunan iblis. Al-Quran datang, oh tidak tentang Adam makan buah. Tidak seperti itu. Capek lah kalian. Ada nggak Wadaud sini? Wadaud ada nggak di sini, di YouTube dimanapun ada nggak nama Wadaud? Sini lu tanya lu. Tahu mana tahu tuh Wadaud. Tanya dulu yang di YouTube di mana ada saudara Wadaud tuh, panggil lu, pastikan lu, naik lu. Aku penasaran aku sama Wadaud. Mana nama Wadaud sini? Naik lu Wadaud. Aku mau tanya lu, bener nggak Tuhan lahir? Mana Wadaud sini? Mana Wadaud sini? Aduh, mana? Capek, nggak kepingin kalian jumpa Tuhan? Kutanyalah kalian, nggak kepingin kalian jumpa Tuhan? Kepingin kali kan? Bisa nggak kebayangkan kalian seandainya Tuhan itu datang dulu ya, seandainya dulu ya, ada di zaman itu kita, ini seandainya ya, adalah di zaman itu kita, ya kan? Dapat informasi Tuhan datang di sana lah, di kota sana lah, Yahudi. Kepingin nggak kalian jumpa Tuhan, teman-teman? Kepingin nggak? Kutanyalah kalian dulu. Seandainya Tuhan itu datang dulu ya, di zaman dulu ya, kita coba kembali dulu, kita ke zaman dulu saat itu ya, kita ada di sini. Ada nggak rasa keinginan kalian jumpa Tuhan ke Israel sana? Ada nggak? Kurasa pun jual tanah kalian berangkat ke sana, bener nggak? Kalau ada informasi, Tuhan datang di sana, yuk jumpain yuk. Kepingin kan? Sedangkan kita ke Mekah aja pun berusaha, kita mau berangkat ya kan? Apalagi Tuhan, bener kan? Seluruh dunia pun mendatanginya, mencari tahu, bener nggak? Seluruh dunia berusaha jumpa Tuhan, paling tidak salam aja, Tuhan ini aku blender, Tuhan ampuni aku Tuhan, 5 menit aja paling tidak itu, ini aku blender Tuhan, kenalin ya Tuhan, minta ampun aja ya kan, bener nggak? Nah coba seandainya ada di zaman itu kita datang, seluruh manusia di dunia ini berusaha, nggak mamaknya sakit, mudah-mudahan itu nggak sakit, nggak tetangga ngamuk-ngamuk di rumah, banyak jualan pentet, jual balon, jual apa di rumah itu ya kan, rame rumahnya itu, mamaknya pun pening ngasih ganti teh manis, ganti tamu teh manis, minum apa ganti tamu, pingsan mamaknya, susah
Biasa kalau kita bertandang ke rumah orang apa ya kan, orang mau berobat apa kan rame kan, mau berobat alternatif kan ngantri itu kan, ngantri ramenya ngantri itu, cobalah mana mungkin muat masuk rumahnya, berduyun-duyun di luar menunggu-nunggu. Enggak, tetangga juga susah, mau keluar rumah pun payah, terhalang-halang, mau ke kamar mandi coba, Pak numpang kamar mandi ya, susah nggak? Hah? Enggak, mamanya pun pening, ganti-ganti minum, ganti, aduh pening lah, aku udah beli aqua, apa ada aqua di saat itu, ada aqua minum? Nggak ada kan? Nah, coba bayangkan mau kayak mana. Ada aqua saat itu, kebayang nggak? Ini sebenar loh. Kalau memang Tuhan itu benar datang, bayangkanlah ten buka akal kau ten, coba kau cari ten. Ada nggak sejarahnya seperti itu ten? Kalau kau mengatakan Tuhan kami hadir di tengah-tengah kami, itu untuk membuktikan kebenaran Tuhan kami. Tuhan kami hadir. Kalau memang Tuhan kalian hadir, kalian tanya dulu, cari di keturunan-keturunan yang dulu-dulu itu. Coba, pernah nggak, rame nggak, pernah nggak dengar cerita? Wah, di rumah Tuhan rame, orang seluruh dunia mendatangi. Pernah nggak dengar cerita itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba mau tanya dulu. Nggak pernah kan, berarti dia bukan Tuhan. Masa informasi nggak sampai kalau Tuhan datang, semuanya mau datang? Kan nggak aja. Pernah nggak dengar berita itu? Wah, rame sampai mamanya sakit, datangi ke rumah, ya kan? Tetangga pun ngamuk. Ya, mau berapa hari? Waduh, ratusan orang di dunia ini mendatangin. Hah? Macet rumahnya itu, macet. Jual balon di balon, jual balon. Jualan apa itu yang dia pakai di pasar itu, pasar malam? Jual apa coba? Di pasar malam. Paslah suasana rumahnya itu macam pasar malam. Tuhannya pun pening, nggak istirahat Tuhannya, bolak-balik gantian masuk, keluar sebentar, ganti lagi, masuk lagi. Aduh, nggak habis-habis nih, nggak pening istirahat pun nggak bisa istirahat. Hah? Nggak akan bisa istirahat Tuhannya. Mamanya pun sakit, demam, banyak kali tamunya, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Mau istirahat pun payah, bolak-balik ganti minum apa. Kalau pertama ya dari tamu jauh ini minum silakan ya, minum apa nak, ya buat minum, udah ganti lagi minum. Waduh, tetangga pun ngamuk, nyusahin kan. Akhirnya apa? Tetangga ngamuk, mau keluar rumah pun payah, terhalang orang rame, macet di depan pintu rumahnya, macet. Belum lagi sak kencing, Pak Bu numpang kamar mandi ya Pak ya, numpang kamar mandi di rumah orang. Coba tetangga, rumah tetangga, Pak numpang kencing, mau kencing di mana? Numpangnya Pak, numpang. Yang punya rumah pun suntuk, tetangga suntuk nggak? Akhirnya apa? Kesal, Tuhan datang tapi menyusahkan manusia. Nyusahkan nggak tuh? Nyusahkan bos, nyusahkan kan? Menyusahkan. Kalau secara akal pasti menyusahkan manusia datangnya Tuhan itu ke dunia ini. Susahlah manusia, susah semua. Yang nggak ada ongkos terpaksa jual tanah kepingin jumpa Tuhan di sana. Kepingin jumpa Tuhan. Kalau Tuhan keliling lah dia, seluruh Indonesia datangin kan gitu. Semua biar adil, masa kesana aja, aneh, ya kan? Tapi syukur di zaman itu nggak ada Grab ya. Nggak ada Grab, nggak ada. Zaman itu kita nggak tahu lah zaman kalau ada itu. Grab rasa penuh itu rumah penuh Maria lah, itu. iya. Berdatangan tamu, luar biasa. Pastilah, paling tidak cium semua tangannya. pasti nyium keningnya itu. Betul. Keningnya. Betul. Ada yang nyubit. Ih, gemesnya Tuhan bayi. Iya. Sampai ada yang nyanyi, Timang anakku Tuhan, jangan menangis, Bunda di sini. Ya kan? Ya itulah susah. Kalau tapi itulah fakta teman-teman ya. Di ketika Yesus itu pernah menjadi bayi, aku mau tanya dulu, adakah orang tua sehebat-hebatnya orang tua sebagai ayah ya, sehebat-hebatnya, sewibawa-wibawanya orang tua itu, sekejam dan sekeras-kerasnya orang itu, adakah dia tidak pernah menimang anaknya? Coba, apalagi umur setahun, adakah? Nggak ada. Pastilah ditimang-timang. Sama juga kayak seperti bunda mana, ting tang nak, anak bunda ini nak, anak bunda ini, encus bunda ini tang ting nak, ya kan? Pasti kan menimang-nimang kan, ting ting anak bunda ini baik, budi bunda nak, buah hati bunda, buah hati. Coba, adakah?
pasti kan ditimang-timang kan. Seapapun orang tuanya, coba aku tanya dulu, ada nggak orang tua nggak pernah menimang anaknya? Ada kan? Nggak ada kan? Ada kan? Aku ingat waktu anakku masih baru mau belajar jalan itu. Iya, kayak gitu. iyalah. Caranya. Kayak gitu kan. Nang ning. Betul, itu betul. Ini ada yang datang ini Jay sama Edi ada apa nih? Jay Edi. Jay agama apa Jay? Mic-nya dibuka dulu. Jay. Lah, buanglah. Edi. Nah. Macet. Hoten kalau udah bahasin lari semua kabur. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku juga sudah. Terus aku berusaha berteman dengan semua hotenku kawan ini. Banyak juga mereka menyimak ya. Banyak mereka menyimak, nggak apa-apa, biar aja. Banyak. Udah demam. Yang penting demam. Ya nggak apa-apa. Mama, nama adik siapa mama? Nama adik Encus. Ya, itulah. Jadi nggak mau apapun kalian bilang ya, masalah kitab itu sudah jelas. Masalahnya kalian ini, najisnya kami sama kalian, najis tau nggak? Najisnya kenapa? Kalian olok-olok Al-Quran itu, tetapi kalian pakai pula kata-katanya. Kalian eje-eje Al-Quran kami, tapi kalian pakai kata-katanya. Kalian benci kami, kalian fitnah kami sebagai umat Islam, tapi kalian gunakan atribut-atribut kami. Kan parah kalian itu. Ini parahnya kalian. Kayak si Robert itu menggunakan gaya-gaya Arab di TikTok, dia oten pakai gaya Arab. Terus ada tasbih kayak Mikana menggunakan hijab. Cobalah, parah nggak tuh? Parah lah. Maunya jangan kayak gitu. Kalau kalian benci aja, janganlah gunakan atribut Islam bos, janganlah. Malu sedikit kenapa sih Ten? Kok pede kali kalian? Malu kalian kenapa? Kalian hina-hina Al-Quran kami, kalian ejek-ejek Nabi kami, semuanya kalian ejek. Tapi kalian gunakan atribut kami Islam. Apalah itu kok? Nggak, memang isi kepala kalian memang kosong lah memang. Aduh, nggak ada malunya memang kalian. Iya, nggak ada malunya memang. Parah lah kalian, memang parah kali lah, sumpah. Janganlah kayak gitu. Kalau kalian mensiarkan agama kalian, agama syiar, silakan agama syiar, tapi kayak gitu maunya jangan pede lah dengan ajaran kalian. Kalian gunakan pula punya kami. Aduh, nggak ada otak kalian memang. Janganlah kayak gitu. Kalau kalian mau serahkan agama, pede kalian dengan Kristen, pakailah salib. Pernahkah kami menggunakan di sini salib? Ada salib di belakang kami, gambar-gambar, ada nggak? Ada gaya-gaya Kristen, pakai jas, ada? Nggak ada. Ada. Mau kita. Tapi kalau mereka, wah, pakai ini, waduh, jahat itu namanya. Jahat namanya kalian kayak gitu. Jangan seperti itulah. Jahat kan namanya itu, Ten. Nanti kalian digituan tapi nggak terima, merasa kalian paling benar. Nah, itulah kalau memiliki sifat, apa sifat iblis itu? Sifatnya apa? Sombong, congkak, angku, nggak mau kalah, merasa paling hebat. Merasa paling hebat, tidak mau dikalahkan, merasa dia paling benar. Itulah dia, sombonglah, angkulah. Karena apa? Menganggap kalian duluan ada dibanding kami. Itulah dia. Wah, itulah kesombongan itu. Menolak kebenaran dan menolak kenyataan. Itu kalian menolak kebenaran, tapi nggak apa-apa. Semua kitab sudah mengatakan. Nah, itu tadilah. Allah juga sudah katakan kepada kalian. Karena apa? Karena kalian ini, apa sebabnya? Apa sebab terjadi kalian seperti ini, Ten? Apa? Yang sudah jelas-jelas nyata di depan mata kepala kalian pun kalian tolak. Jelas-jelas di depan mata kepala kalian sudah ditunjukkan bukti nyata, kalian tetap menolaknya. Apa sebabnya itu? Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim.
wa ala absarihim khisawatu wa lahum adzabun azim. Karena kalian menolak kebenaran Allah, lebih menuhankan makhluk, maka Allah telah mengunci hati dan pendengaran kalian, penglihatan kalian telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Itu dia. Dan kitabmu juga mengatakan, di kitabmu di Roma 1:2-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia. Memang itulah. Jadi mau cuman lagi mau dibilang, sakit kepala aku mikirin kalian. Ting tang ting nak, anak bunda ini nak, anak bunda baik, budi bunda nak, ding dang nak baik, budi bunda nak. Baik budi bunda nak, ding dang. Siapa pula nggak menimang-nimang? Tuhan ditimang-timang, ya Allah ya Rabbi. Kebayang nggak kalian ten ya Allah, masya Allah. Tuhan tempat berdoa, tempat bergantung, tempat meminta. Kebayang nggak di saat waktu masih bayi zaman itu kalian berdoa, Tuhan mulai aduh ya Allah ya Rabbi. Memang rusak lah akal memang kalian nih, memang rusak lah. Terima kasih lah, kadang-kadang makanya kami emosi, bukannya beri pengucapan terima kasih malah menghujat. Ya cari Wak Daud ya, Wak Daud teman-teman. Kalau ada Wak Daud tanya tuh, penasaran aku nih. Kalau ada Wak Daud tanya, Wak Daud di mana Tuhan lahir, Wak Daud bilang, tanya Wak Daud. Tanya Wak Daud ya, Tuhan lahir. Mencret udah. Gak ada yang berani naik, Bang. Hotel Bang. Kalau congorku udah bicara, kalau congorku udah bicara, udah kupecahkan piring, gak ada yang mau naik lah, malah jangan pecah piring. Gak ada yang naik kalau pecah piring. Kalau Ini coba nih. Coba bentar. Istiqomah. Izin dulu bentar ya Bang ya. Rea monitor. Rea monitor ya. Rea. Duh, kemana sih nenek kok diem aja? Rea Islam tuh ini. Ya udah Deng, turun Deng. Turun ya Rea ya. Nah, lanjut Bang. Istiqomah itu Kak Dinda. Tahu? Oh udah pergi. Ini beritakan ada nih Bang Blender. Bahas apa? Bang Juma monitor, Bang Juma monitor. Bang Juma monitor. Masih mute Bang. Kayaknya ada kegiatan apalagi sholat ya. Beritakan kebenaran. Aku mau tanya. Data ya, data. Data, oke baik. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 31 tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Coba benar nggak Daten? Buka. Kisah Rasul 2 ayat 31 toh. Yes. Maka dengan pengetahuan cara Nabi, ia mengatakan dari hal kebangkitan Kristus bahwa tidak ia dibiarkan di dalam alam maut atau tubuhnya takluk kepada kebinasaan. Tubuhnya ya, dagingnya. Oh, ini dagingnya ya, daging tidak mengalami kebinasaan ya. Bukan tidak mengalami, takluk, artinya tunduk kepada kebinasaan pada akhirnya. Terus Cuman ya takluk. Apa takluk kepada? Ditundukkan. Dagingnya ditundukkan. Aduh, gini kenapa baca aja sendiri. Daging Mana ini aduh. ada yang Ini tulisannya kayak gini. 31 toh.
Baca nggak ini? Maka dengan pengetahuan cara Nabi, ia mengatakan dari hal kebangkitan Kristus bahwa tiadalah ia dibiarkan di dalam alam maut. Jadi tiadalah ia dibiarkan dalam alam maut atau tubuhnya takluk kepada kebinasaan. Takluk Ini kepada... kitab apa ini? Kitab apa nih Anda pakai ini? Ini kitab ini Kisah Rasul toh. Loh enggak, kitab apa ini? Kok beda? Terjemahan lama. Itu kitab saya yang saya pakai. Terjemahan lama. Iya. Yang baru bukan itu. Ya, yang kami pakai tetap terjemahan lama. Dari Iya. kita direvisi, Mang, dari dulu kayak gini. Mana ini kitab kalian nih? Bingung aku nih kitab kalian nih. Sama nggak tuh? Sama nggak? Sama nggak? Aja. Sama. Sama itu? Sama. Arti dagingnya ya tidak mengalami kebinasaan ya? Bukan tidak mengalami kebinasaan kalau pengertian nilai tahun 198 itu asam terobek udah. Apa? Sama. Terjemahan Baik. lama juga maksudnya sama tuh. 1958 ini. Ya. Saya baca ulang lagi ya. Maka dengan pengetahuan cara Nabi, ia mengatakan dari hal kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Bahwa tiadalah ia dibiarkan di dalam alam maut. Tiada dibiarkan dalam alam maut. Atau tubuhnya takluk kepada kebinasaan. Nah ini sama nggak? Coba. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, sama nggak? Tidak mengalami kebinasaan kalau di sini takluk. Ya, Nah, jadi Sama, itu kan bahwa tiadalah ia dibiarkan di dalam alam maut atau tubuhnya takluk kepada kebinasaan. Karena Berarti dia kan bangkit. tubuhnya nggak binasa, sama aja. Nah, sama aja ya. Sama aja, tubuhnya nggak binasa. Oke, berarti memang daging ataupun tubuhnya tidak binasa ya? Ya, karena kan itu bicara tentang kebangkitan, Bang Blender. Iya, maksudnya gitulah, itu deh ya. Bahwasanya di ayat itu dagingnya tidak mengalami kebinasaan atau tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, oke? Karena ya. Oke, nah, oke baik. Pertanyaannya, pegangan kuat. Di mana sisa kulub Yesus waktu disunat? Saya nyerah kalau kayak gitu. Hah, loh, jawab. Apakah sisa kulubnya itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Udah? Dah. Ya. Bukan, karena dipotong dibuang, Bang. Iya, apakah yang dibuang itu? Apakah yang dibuang? Ya, sama kayak kuku, digunting dibuang toh? Sama Iya. kayak rambut, digunting Nah, dibuang. baik. Pertanyaannya, baik. Apakah yang dipotong itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Sudah bukan, sudah dipotong, sudah dibuang, Bang. Sebelumnya bagian daripada daging Yesus tidak? Iya, sama kayak kuku. Iya, sebelumnya apakah itu bagian daripada daging Yesus? Sebelumnya. Ya. Gimana mau dibilang sebelumnya udah dari bayi? Jadi, Nah, Sebelum dipotong, Pak. sebelum dipotong. oke, 8 hari. Cuma 8 hari Ya. doang. Iya, sebelum dipotong itu kan. Itu masih Oke, bagian daripada dagingnya. Nah, sedangkan di sini dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Manakah sisa kulupnya? Baca awal Bang Blender mengatakan pada saat dia bangkit. Kan bunyinya kayak gini. Maka dengan pengetahuan cara Nabi mengatakan hal kebangkitan. Ngerti?